Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih caranya mengkonversi dari bilangan biner, oktal, dan heksadesimal ke dalam bilangan desimal. Namun bentuknya adalah bilangan yang memiliki tanda koma, seperti misalnya angka biner 1,111. Kalau kemarin kan kita sudah mempelajari bagaimana caranya mengubah biner dalam bentuk biasa yang tidak berkoma ke dalam bentuk desimal. Nah, hari ini bagaimana caranya mengubah bilangan biner ini, mengkonversi bilangan biner tapi dengan angka koma, tanda koma seperti ini. Oke, kita hapus dulu. Misalnya ada satu contoh bilangan 1,111 biner. Nah, bilangan ini ingin kita ubah ke dalam bentuk desimal. Kita mengkonversikan bilangan 1,111 biner ke dalam bentuk atau format desimal. Caranya sama dengan pada saat kita mengubah bilangan biner biasa ke dalam bentuk desimal kemarin, hanya saja yang membedakan adalah pada saat proses pemangkatan. Oke. Jadi caranya ini 1 kita tulis ulang, kemudian dikali dengan angka 2, kemudian ditambah satunya dikali 2, lanjut ditambah 1 kali 2, lalu tambah 1 kali 2. Oke. Ini 1111 semuanya berasal dari angka 1,111 ya. Nah, pemangkatannya ini adalah berbeda dari proses yang kemarin. Kalau yang kemarin tidak berkoma, maka pemangkatannya itu dari belakang 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi karena ini adalah bilangan dengan koma, maka pemangkatannya kita mulai dari bilangan di depan koma, yaitu bilangan 1 ini. Nah, yang 1 ini berarti bilangannya letaknya di bagian sebelah sini. Nah, maka angka 0 itu kita mulai dari sebelah sini, karena angka 1 ini adalah angka yang berada di depan koma. Sementara untuk angka 1 yang berada di belakang koma, maka kita berikan pangkat dari minus 1, minus 2, kemudian minus 3. Oke, karena ini berada di belakang koma. Selanjutnya kita jumlahkan dan kita kali seperti biasa. Ini 1 dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu kan berarti 1 ya, jadi 1 kali 1, kemudian tambah 1 kali 2 pangkat minus 1. Nah, di sini perlu adik-adik perhatikan 2 pangkat minus 1. Cara untuk mendapatkan hasilnya ini adalah 1 per 2 pangkat 1 ya, 1 per 2. 1 per 2 adalah 0,5. Jadi 1 kali 0,5. Begitu pula dengan 2 pangkat minus 2. Jadi 1 kali 2 pangkat minus 2 itu berarti 1 per 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat minus 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Artinya 1 per 4 ya. 2 kali 2 kan 4 ya. 1 per 4 sama dengan 0,25. Jadi 1 kali 2 pangkat minus 2 berarti 1 kali 0,25. Lanjut, ini adalah 1 kali 2 pangkat minus 3. Jadi 2 pangkat minus 3 artinya adalah 2 pangkat minus 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. 1 per 8 sama dengan 0,125. Jadi 0,125. Nah, sekarang kita jumlahkan seperti biasa. Ini sama dengan 1 ya. 1, kemudian
1 kali 1 sama dengan 1, ditambah 1 kali 0,5 sama dengan 0,5, tambah ini 0,25 tambah 0,125. Jadi jumlahnya adalah 1,875 dalam desimal. Nah, setelah dijumlahkan adalah 1,875 dalam desimal. Oke, di sini saya ulang kembali cara untuk memperoleh hasil dari dua yang memiliki pangkat minus adalah seperti ini ya awalnya. Misalnya x pangkat minus 1, maka hasilnya adalah 1 per x pangkat 1. Nah, kalau 2 pangkat minus 1 berarti 1 per 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat minus 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Begitu pula seterusnya 2 pangkat minus 4 sama dengan 1 per 2 pangkat 4. Begitu seterusnya ya. Jadi 2 pangkat minus 1 artinya 0,5, kemudian ini 0,25, kemudian 0,125, begitu seterusnya. Jadi 1 kali 2 pangkat 4 artinya 1 per 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini kan 2 kali 2 kan 4, 2 kali 2 4, 4 kali 4 16. Jadi berapakah hasil dari 1 per 16? Itulah hasil dari 2 pangkat minus 4. Sekarang kita mulai lagi dari bilangan berbasis oktal tapi dengan koma ya, seperti ini. Jadi 31,22 dalam oktal ingin kita ubah ke dalam bentuk desimal. Caranya sama seperti cara konversi dari oktal ke desimal, yang membedakan hanya pada proses pemangkatan. Nah, pada proses pemangkatan ini kita harus perhatikan bilangan yang di depan koma, yaitu 31, dan yang di belakang koma, yaitu 22. Nah, kita mulai pemangkatan 0, ya. Pemangkatan 0 ini pada bilangan yang letaknya di depan koma, yaitu 1 dan 3. Jadi 0, 1, 2 dan seterusnya. Kalau misalnya di bagian sebelah sini masih ada bilangan tambahan. Begitu pula dengan bilangan yang berada di belakang koma, yaitu 22 ini. Kita mulai dari angka atau pemangkatan minus 1, minus 2 dan seterusnya. Seperti garis bilangan ini ya. Jadi 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3 dan seterusnya. Oke? Nah, sekarang 3 kali 8 pangkat minus 1. Jadi 3 kali 8 sama dengan 24. Kemudian 1 kali 8 pangkat 0. 8 pangkat 0 artinya 1 ya. Berapapun bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian 2 kali 8 pangkat minus 1. Nah, 8 pangkat minus 1 sama saja dengan pemangkatan bilangan desimal tadi. 8 pangkat minus 1 itu sama dengan 1 per 8 pangkat 1. Nah, kemudian 8 pangkat minus 2 sama dengan 1 per 8 pangkat 2. Begitu seterusnya. Nah, untuk 8 pangkat minus 1 itu sama dengan 0,125. Ini adalah hasil dari 1 dibagi dengan 8. Kemudian pangkat dari 8 pangkat minus 2 ini sama dengan 0,0156. Ini adalah hasil pemangkatan dari 1 per 8 pangkat 2 atau sama dengan 1 per 8 kali 8 64. 1 per 64 hasilnya 0,0156. Nah, setelah dijumlahkan dan dikalikan seperti biasa hasilnya adalah 25,2812 dalam desimal. Baik, kita lanjut lagi dengan bilangan heksadesimal yang ingin dikonversikan ke dalam bentuk desimal. Tapi bilangan heksadesimalnya memiliki tanda koma ya. Nah, di sini soalnya A12,1 dalam heksadesimal berapakah jika dikonversi ke dalam bilangan desimal?
Nah, kita uraikan satu-satu. Ini A-nya, A dikali 16 pangkat minus 2, pangkat 2, kemudian 1 kali 16 pangkat 1, 2 kali 16 pangkat 0, kemudian 1 dikali 16 pangkat minus 1. Kenapa pangkat minus 1? Karena angka 1 ini letaknya berada di belakang koma, ya. Berarti dia dimulai dari minus 1. Sementara ini 0, 1, 2, ya seperti biasa kita mulai pemangkatan dari bilangan 0, seperti itu ya. Selanjutnya angka A ini, huruf A ini itu diubah dalam angka 10. Karena kan heksadesimal itu tidak mengenal angka 10 ya. Jadi angka 10 itu diganti dengan simbol A. Tapi karena kita ingin menghitung, maka huruf A ini diubah kembali ke dalam bentuk angka ya, menjadi 10. Kemudian 16 pangkat 2 hasilnya 256. Kemudian 1 dikali 16 pangkat 1 sama dengan 16. 2 kali 16 pangkat 0. 16 pangkat 0 itu 1 ya. Jadi 1 kali 2. Oh iya, di sini 2 ya. Sini 2. Kemudian 1 kali 16 pangkat minus 1. Jadi pangkat minus 1 artinya ini 16 pangkat minus 1 sama dengan 1 per 16 pangkat 1. Ya, 1 per 16 adalah 0,0625. Nah, selanjutnya kita jumlahkan dan kita kalikan seperti biasa. 10 kali 256 sama dengan 2560 ditambah dengan 16 tambah 2 tambah 0,0625 berarti di sini 18 ya. 18,0625. Lanjut hasilnya adalah 2577. Tapi di sini salah tadi ya. Jadi 2578,0625 dalam desimal. Baik, kita masuk ke materi berikutnya yaitu penyandian bilangan. Nah, untuk penyandian bilangan sendiri dibagi menjadi 3 jenis yaitu BCD, BCH, dan ASCII. Untuk BCD ini merupakan singkatan dari binary coded decimal. Ini merupakan sistem penyandian bilangan di mana bilangan desimal akan diuraikan dan disandikan berdasarkan sistem biner. Nah, dibutuhkan 4 bit biner untuk menyandikan setiap digit bilangan desimal. Nanti akan kita lihat contohnya bagaimana cara untuk menyandikan sebuah bilangan dalam bentuk atau format BCD. Kemudian BCH. Nah, ini merupakan singkatan dari binary coded hexadecimal. Nah, ini digunakan untuk menyandikan data-data heksadesimal ke dalam bentuk bilangan biner. Selanjutnya adalah kode ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Ini merupakan standar yang digunakan untuk mengkodekan huruf, angka, dan karakter-karakter lain dengan menggunakan 128 kode atau 7 bit. Oke, ini contoh untuk mengubah sebuah bentuk bilangan desimal ke dalam kode BCD ya. Misalnya ada contoh soal, tentukanlah nilai sandi BCD dari bilangan 975 desimal. Nah, caranya yaitu kita pecahkan setiap bilangan ini menjadi per 1 bit seperti ini. Jadi 975. Kemudian setiap bilangan ini yang sudah dipecahkan, kita cari binernya seperti cara mengubah bilangan desimal ke bentuk bilangan biner. Nah, 9 per 2 sama dengan 4 sisa 1, 4-nya turun. 4 per 2, 2 sisa 0. 2 per 2, 1 sisa 0. 1 per 2, 0 sisa 1. Jadi didapatkanlah hasilnya diurut dari bawah 1001, yaitu ini. Kemudian lanjut untuk angka 7 dengan cara yang sama. 7 per 2, 3 sisa 1, 3-nya turun ya. 3 per 2, 1 sisa 1, kemudian 1 turun. 1 per 2 sama dengan 0 sisa 1, 0 per 2 sama dengan 0 sisa 0. Hasilnya urut dari bawah yaitu 0, 1, 1, 1. Nah, ini. Kemudian begitu pula dengan angka 5. 5 per 2, 2 sisa 1, 2 per 2, 1 sisa 0, 1 per 2, 0 sisa 1, 0 per 2 sama dengan 0 sisa 0. 0,
Hasilnya seperti ini. Jadi kode sandi binary kode desimal dari angka 975 desimal adalah 10010111100101. Lanjut kita ke kode binary coded hexadesimal atau BCH ini. Untuk soal sendiri di sini kita ingin mengubah angka 9A6 dalam desimal, kita ubah ke dalam bentuk sandi BCH. Caranya sama dengan BCD tadi, yaitu 9A6. Hasilnya ini adalah hasil pecahan dari soalnya sendiri. Kemudian 9 seperti tadi caranya. Kemudian A, karena untuk ini kita ingin melakukan proses pembagian, maka A-nya ini diubah ke dalam angka 10 ya. Kemudian ya 10/2 sama dengan 5 sisa 0 dan begitu seterusnya. Prosesnya begitu pula dengan angka 6. Hasilnya sama juga prosesnya seperti tadi, kita ambil dari angka terbawah sampai dengan angka teratas, yaitu 1001. Ini adalah angka BCH dari angka 9. Kemudian 1010 adalah BCH dari yang simbol A. Kemudian 0110 ini adalah BCH dari angka 6. Jadi sandi BCH dari 9A6 adalah 1001101010. Jadi seperti itu ya adik-adik sekalian. Untuk materi hari ini mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan dipahami. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.